Halo adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Nah, nampaknya kakak belum terlambat nih untuk mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Nah, kita bersyukur walaupun saat ini keadaan masih pandemi, kita dapat bersama beribadah walaupun hanya melalui ibadat online Sekolah Minggu GKI Tegal. Mari kita awali ibadat kita pagi ini. Kakak mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Allah Itu Baik. Karena kita mau bersyukur melalui anugerah Tuhan, kita masih dapat merasakan kebaikannya yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Allah Itu Baik. Musik. Kita ucapkan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dari kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari sebelum kita lanjutkan ibadat online pagi ini, kita mau berdoa. Dan yang akan memimpin doa pembukaan pagi ini adalah Sanesa. Silakan Sanesa. Tuhan Yesus, kami akan memulai dari ibadah sekolah minggu. Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus.
Amin. Terima kasih Sanesa. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang minggu lalu ikut dalam Zoom perayaan Paskah Komisi Anak GKI Tegal? Siapa yang ikut? Ya, gimana? Menurut adik-adik acaranya seru atau enggak? Ya, tentu seru dong ya. Kita bersyukur, kita bersukacita karena setelah berminggu-minggu tidak bertemu secara langsung, tidak berinteraksi secara langsung, pada perayaan Paskah kemarin kita dapat bersama-sama melihat muka satu sama lain walaupun hanya melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, namun Kak Felix mau ingatkan nih, di tengah perayaan Paskah dan sukacita Paskah yang kita rasakan, kita harus ingat bahwa yang terpenting bukanlah soal perayaan Paskah yang meriah, bukan soal game-game yang seru, bukan juga soal telur Paskah. Lalu kita lupa untuk memaknai apa itu Paskah. Nah, maka dari itu Kak Felix mau ingatkan bahwa melalui peristiwa Paskah kita kembali mengingat bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Kemudian Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita dan memberikan pengharapan baru dalam kehidupan kita. Nah, mari dengan sukacita Paskah yang masih ada, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Rayakan Yesus Rayakan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Musik. Rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan, rayakan, rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita nyanyikan sekali lagi dengan tetap semangat. Rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan. Siapa yang bangkit? Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Adik-adik, sesaat lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan yang akan menyampaikan cerita pagi hari ini adalah Kak Astri. Namun sebelumnya, Kak Felix mau adik-adik siapkan Alkitab masing-masing ya. Nah, kalau sudah siap, yuk kita mau nyanyikan lagu Ceritakan Padaku.
Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, dan kan ku turut segala perintahmu. Kita nyanyikan sekali lagi. Ceritakan padaku, ceritakan padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, dan kan ku turut segala perintahmu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Astri ajak adik-adik untuk bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mengumpulkan kami, adik-adik sekolah minggu, dalam kebaktian, dalam ibadat sekolah minggu online. Kiranya Engkau juga terus memimpin kami, karena sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan terangi hati kami, persiapkan kami masing-masing, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga pimpin hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, cerita minggu ini diambil dari Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Kita dengarkan Alkitab suara berikut ini. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, tadi adik-adik sudah mendengarkan Alkitab suara. Kak Astri akan bertanya kepada kalian, apakah adik-adik senang jika adik-adik dibohongi? Iya, tentu tidak senang ya adik-adik. Adik-adik pasti akan kesal pada orang yang sudah membuat berita bohong itu. Intinya, tidak ada orang yang suka dibohongin. Ya, kebohongan sepintar apapun disembunyikan pasti terungkap juga. Kalau tadi adik-adik sudah mendengar Alkitab suara dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Nah, kita mengetahui ada apa ya dalam cerita itu? Waktu itu ada berita yang membuat kebohongan. Nah, berita kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi berita itu lain dari berita yang sesungguhnya. Begini ceritanya. Waktu itu terjadi kehebohan di Yerusalem. Karena ada berita tentang pencurian mayat Yesus yang disalib beberapa hari yang lalu. Nah, pencurian itu menurut berita dilakukan oleh murid-murid Yesus. Supaya orang mengira Yesus bangkit.
orang Yahudi menjadi tidak percaya bahwa Yesus yang disalib dan mati waktu itu bangkit. Ternyata itu semua rencana dari para pemimpin agama. Mereka telah menyuap dengan memberikan sejumlah uang kepada para penjaga kubur Yesus. Supaya apa coba adik-adik? Iya, supaya menceritakan kepada orang-orang bahwa murid-murid Yesus lah yang sudah mencuri mayat Yesus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus menjadi geram karena mereka sendiri telah melihat kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, adik-adik, inilah tantangan bagi kita semua sebagai orang Kristen yang mendengar berita ini. Ya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Jika adik-adik sudah mendengar bahwa Yesus itu memang sudah benar-benar bangkit, karena Yesus itu berkuasa, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bagaimana? Harus percaya dan berani mengatakan bahwa berita Yesus yang bangkit itu benar. Bukan berita bohong loh adik-adik. Yang kedua, sekalipun banyak orang yang mengejek, ya, Tuhan Yesus kan sudah mati. Nah, kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut menyampaikan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk, Kak Astri ajak adik-adik mengucapkan dengan tegas. Ucapkan sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Berita benar, yes. Ucapkan yuk. Berita benar, yes. Berita bohong, no. Ya, jadi kalau adik-adik mengetahui kalau berita itu adalah benar, yes, adik-adik mau menyampaikan kepada orang lain. Tetapi jika ada berita bohong, no, adik-adik tolak berita itu. Ya, sekian cerita minggu ini. Sampai jumpa pada sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Astri untuk ceritanya. Nah, melalui cerita pagi ini, kita kembali diingatkan tentang bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bukan hanya percaya, kita juga diajak untuk berani menyatakan, berani mengatakan berita yang benar tentang Tuhan Yesus. Ya, seperti tema kita pagi ini, berita benar, yes. Berita bohong, no. Nah, maka dari itu, sebagai respons atas cerita yang sudah kita dengar, Kak Felix mau ajak adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Melalui lagu ini, kita kembali mengingat bahwa Tuhan sudah mati untuk kita, mengampuni dosa kita, bahkan bangkit untuk menyelamatkan kita. Kita nyanyikan lagu Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diami hatiku
dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ya, sekarang tiba saatnya kita untuk aktivitas. Pada penasaran kan aktivitas minggu ini apa? Yuk kita langsung tanya aja sama Kak Lina. Silakan Kak Lina. Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali di aktivitas minggu ini bersama Kak Lina. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Astri. Nah, dari cerita tadi kita bisa sama-sama belajar bahwa kita harus berani untuk menyatakan kebenaran Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia sudah bangkit. Nah, adik-adik, untuk itu Kak Lina mengajak adik-adik semua untuk membuat video mengatakan, ikutin ya adik-adik, berita benar yes, berita bohong no. Nah, kalian bisa memperagakannya ya, minta tolong mama atau papa ataupun kakak. Setelah itu kalian bisa kirimkan video tersebut ke nomor WhatsApp GKI Tegal paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Kak Lina untuk aktivitasnya. Nah, Kak Felix berharap adik-adik terus ikuti ya aktivitas sekolah minggu setiap minggunya. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Karena kita masih beribadah di rumah masing-masing, adik-adik boleh masukkan persembahan adik-adik ke amplop yang sudah adik-adik siapkan. Lalu adik-adik boleh minta tolong mama atau papa untuk memberikan persembahan adik-adik ke kotak persembahan di depan kantor gereja setiap jam kerja. Dan adik-adik juga bisa memberikan persembahan adik-adik melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakoku, dan lain-lain melalui scan ke kode QR berikut ini. Nah, seperti pemazmur pernah berkata dalam Mazmur 106 ayat 1, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mau mengungkapkan syukur kita atas kasih setia Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan. Dan untuk mengiringinya, kita mau nyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu yang terus menaungi kami setiap hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mensyukuri kasih-Mu itu lewat persembahan yang sudah kami berikan. Berkati persembahan ini Tuhan, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami.
kami juga mau mengakhiri ibadat online sekolah minggu pagi ini. Tuhan, Kau yang juga menyertai kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, nggak kerasa nih kita sudah ada di penghujung ibadat online pagi ini. Walaupun sampai saat ini kita masih dalam keadaan pandemi, kakak harap sukacita Paskah yang baru saja kita rayakan senantiasa ada di hati kita ketika kita menjalani kehidupan kita saat ini. Nah, kita juga mau setia berdoa pada Tuhan supaya pandemi ini cepat usai dan kita kembali dapat berkumpul di gereja. Nah, sebagai penutup, kakak mau ajak adik-adik bangkit berdiri, ya. Kita mau nyanyikan lagu Allahku Besar. Kiranya melalui lagu ini kita kembali diingatkan bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan yang besar, yang telah mati bahkan bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kita mau nyanyikan lagu Allahku Besar. Kita nyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Ibadat online sekolah minggu ini telah selesai. Sampai jumpa di ibadat online sekolah minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Dan mau berbagi. Jangan tunggu sampai nanti untuk berbuat baik. Jadilah anak Tuhan yang menolong dan menghibur. Seperti Tuhan ajarkan, kasihilah sesamamu. Aku mau belajar
dan mau berbagi.